Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih, satu isu yang sering banget jadi semacam penyakit ya dalam komunikasi kita. Namanya monoton. Sumber kita kali ini buku klasik loh, dari tahun 1915. Judulnya The Art of Public Speaking. Kita bakal fokus banget ke intinya. Kenapa sih monoton ini dianggap dosa besar gitu ya, istilahnya di bab 2 buku ini. Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya? Betul. Monoton ini bukan cuma soal teknis sepele ya. Hmm, Tapi kayak yang dibilang di buku ini, di bab 4 itu, ini tuh wabah bagi korban. Nah, korbannya siapa? Ya pendengar kita. oh pendengarnya korban ya? Iya, sumber kita ini nunjukin kalau ini terjadi karena pembicaranya itu gagal misahin satu ide penting dari ide lainnya. Semuanya dibabat rata aja, disampaikan dengan cara yang sama persis. Kayak datar gitu ya? Persis. Mirip kata Emerson yang dikutip di bab 3 itu, gagal memisahkan satu objek dari keragaman yang memalukan. Semuanya jadi nyampur nggak jelas. Oke. Nah, misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini adalah ngasih Anda, ya Anda pendengar kami, pemahaman yang lebih dalam dan beberapa kiat praktis dari buku lawas ini. Supaya kita semua bisa hindari jebakan monoton ini. Penting banget ini. Bayangin deh, Anda lagi dengerin, piringan hitam model lama itu, Vitrola, dari kamar sebelah. Tapi yang diputer cuma satu dua nada yang itu-itu aja, diulang terus. Ganggu kan? Bosanin banget pasti. Pasti. Nah, buku ini bilang, di bab 3, pembicara yang monoton itu, ya mirip-mirip gitu, itu nunjukin keterbatasan ekspresi mereka. Jadi, yuk kita bongkar gimana cara atasinya. Intinya sih cuma satu kata. Variasi. Itu dia. Variasi itu ibarat napas kehidupan dalam kita bicara. Tanpa itu, pesan sekeren apapun, ya bakal kedengeran datar aja. Kehilangan daya tarik gitu ya. Banget hilang daya tariknya. Dan akhirnya ya nggak nyampe pesannya, nggak masuk ke telinga, apalagi ke hati pendengar Anda. Jadi pertanyaannya gimana cara kita ciptain variasi ini? Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Oke, siap. Mari kita bedah senjata pertama nih, penekanan atau emphasis. Bab 3 itu ngegambarinnya bagus banget menurut saya. Katanya, ini tuh kayak kita bedain mana puncak gunung, mana lembah dalam kalimat kita. Puncak gunung sama lembah ya. Iya, jadi ada kata-kata kunci, disebutnya kata puncak gunung, yang bawa bobot ide utama. Nah, kata-kata ini yang perlu kita tonjolkan. Dan cara paling efektif buat nekenin itu, seperti yang dijelasin juga di bab 3, seringnya lewat kontras, jadi di pertentangan gitu. Oh, kontras ya? Iya, buku ini ngasih contoh simpel banget. Kuda saya bukan hitam, dia putih. Nah, dengan kita bilang yang bukannya dulu, yang iyanya jadi makin jelas, makin nonjol. Prinsip ini berlaku juga di kalimat yang lebih rumit. Wah, contohnya kuat banget nih dari bab 3. Coba deh Anda rasain bedanya ya waktu saya bilang gini. Takdir itu bukan soal kesempatan, takdir itu soal pilihan. Penekanan di takdir, kesempatan, dan terutama pilihan lewat kontras tadi itu bikin maknanya jadi jauh lebih tajam kan? Betul, jelas banget bedanya. Nah, ini penting buat Anda. Pas lagi ngomong, coba deh sadari, mana sih kata-kata puncak gunung Anda? Tekankan itu, pakai kontras kalau perlu. Pasti kalimat Anda jadi lebih hidup. Ngomong-ngomong soal menghidupkan kalimat, ini langsung nyambung ke elemen berikutnya yang krusial banget. Perubahan nada bicara atau change of pitch. Ah, nada bicara ya. Iya, bab 4 itu ngasih analogi yang gampang banget dipahami. Bayangin aja orang nekan satu tuts piano. Itu-itu aja. Terus-terusan. Bosenin banget kan? Banget. Nah, suara kita itu sebenarnya punya rentang nada alami yang luas loh. Dari rendah ke tinggi. Buku ini negasin, nggak ada alasan sama sekali buat kita terpaku di satu nada monoton aja. Menariknya nih, bab 4 bahkan sampai nyebut kalau pidato itu pada dasarnya ya bentuk modifikasi dari nyanyian. Wah, nyanyian ya? Iya. Bukan berarti kita mesti nyanyi beneran pas presentasi, ya jelas nggak gitu. Tapi maksudnya itu naik turunnya nada suara kita secara alami, itulah yang bikin pendengar tetap merhatiin. Kalau nggak ada variasi nada, suara kita ya kayak garis lurus aja. Membosankan? Dan ini nih, poin penting banget dari bab 4. Perubahan nada yang tiba-tiba dan signifikan. Itu punya kekuatan penekanan yang luar biasa. Tiba-tiba dan signifikan ya.
Betul, kayak kontras visual yang disinggung buku ini, warna putih bakal kelihatan lebih nyala kalau ditaruh di sebelah hitam kan. Nah, suara juga gitu. Perubahan nada yang drastis itu otomatis narik perhatian. Itu nandain ada sesuatu yang penting. Oh gitu. Bahkan sedikit perubahan nada di dalam satu kata yang namanya infleksi, itu dibahas di bab 7, itu juga bisa ngasih nuansa makna yang beda loh tanpa kita perlu teriak-teriak. Buku ini keras banget loh soal monoton nada ini. Ada peringatan di bab 4. Katanya pembicara itu harus menghindari monoton seperti wabah penyakit. Serem ya? Wah, kayak wabah ya. Iya, dan ini katanya jadi sandungan besar, terutama buat orang-orang yang cenderung ngapalin materi kata per kata. Ah, iya ya. Yang hafalan biasanya datar ya. Nah, itu dia. Gugup atau terlalu fokus sama hafalan sering bikin nada suara jadi datar. Jadi penting banget buat kita sadar sama rentang nada kita dan ya pakai. Tentu aja ini perlu latihan ya, biar kedengeran alami nggak dibuat-buat. Selain nada, ada lagi elemen penting lainnya, yaitu perubahan kecepatan bicara atau change of pace. Pernah nggak sih Anda dengar orang ngomong tapi kecepatannya sama aja terus dari awal sampai akhir? Sering! Nah, ya kan? Entah itu kecepatan banget kayak kereta ekspres atau malah lambat banget kayak kura-kura. Dua-duanya sama-sama bikin capek dengerinnya dan nggak alami aja rasanya. Betul banget. Bab 5 itu ngutip penyair Robert Burns yang ngegambarin pembicara efektif itu katanya kadang tenang lembut, kadang liar murka, bahkan bisa menghentak dan melompat. Wah, dinamis ya? Ya, intinya kecepatan bicara kita itu harus variatif, nyesuaiin sama isi dan emosi yang mau kita sampaikan. Jangan kayak mesin lah yang ritmenya gitu-gitu aja. Dan sama kayak perubahan nada tadi, perubahan tempo yang tiba-tiba, itu juga bisa jadi alat penekanan yang kuat banget. Ini dijelasin di bab 5. Oh, tempo juga bisa tiba-tiba berubah ya? Bisa banget. Buku ini ngasih contoh dari sebuah drama. Ada karakter yang ngomongnya pelan, hati-hati gitu. Saya tidak ingin Anda lupa apa yang saya katakan. Terus tiba-tiba, pas lawannya ngeluarin pistol, bicaranya langsung jadi cepat dan berapi-api. Saya tidak peduli Anda punya 6 pistol. Wow. Nah, perubahan kecepatan yang mendadak ini bikin efek dramatis yang luar biasa kan? Iya, kerasa banget efeknya. Tapi ada catatannya juga ya di bab 5. Katanya, perubahan tempo ini harus lahir dari pikiran dan perasaan di balik kata-kata, bukan cuma teknik mekanis saja. Ngomong lebih cepat karena semangat, atau lebih lambat buat ngasih penekanan atau momen buat mikir. Jadi lagi-lagi, kuncinya di kesadaran sama latihan. Nah, tadi kita udah ngomongin soal suara terus ya. Sekarang kita bahas kekuatan dari keheningan, yaitu jeda atau pause. Jeda ya, bukan cuma buat napas kan ini? Bukan sekedar itu. Bab 6 ngejelasin kalau jeda itu alat strategis yang sering banget diremehin padahal penting. Oke, fungsinya apa aja tuh jeda strategis ini? Buku ini nguraya beberapa fungsi penting jeda. Pertama nih, jeda itu ngasih kesempatan buat Anda sebagai pembicara buat ngumpulin fokus sama kekuatan mental sebelum nyampein poin kunci. Kayak lensa gitu loh yang fokusin sinar matahari. Oh oke, fokus ya. Terus, nggak numpuk informasinya. Persis. Fungsi ketiga, jeda itu bisa nyiptain suspense, rasa penasaran gitu. Buku ini ngutip penulis Wilkie Collins. Buat mereka tertawa, buat mereka menangis, buat mereka menunggu. Jadi nunggu sesaat sebelum informasi penting diungkap, itu bisa bikin dampaknya lebih gede. Menunggu itu bikin penasaran ya. Iya. Dan keempat, jeda itu ngebantu ide penting buat meresap. Analogi di bab 6 bagus banget. Hujan deras itu kan langsung ngalir pergi ya, tapi gerimis yang diselingi jeda itu bakal meresap ke tanah. Wah, bagus analoginya. Sama kayak ngerendam baju katanya. Jeda ngasih waktu biar ide itu meresap ke benak pendengar. Bahkan ya, bab 6 ngingetin kita, energi kreatif Tuhan aja istirahat loh di hari ke-7. Masa pikiran audiens Anda nggak butuh istirahat sebentar? Hah, bener juga. Nah, jeda yang pas itu ngasih istirahat itu. Dan bikin apa yang Anda katakan setelah jeda jadi kerasa lebih bermakna, lebih dinamis. Tapi ya kayak semua alat yang kuat lainnya ya, jeda ini mesti dipakai dengan bijak. Bab 6 ngasih peringatan keras nih, jangan pakai jeda kebanyakan atau buat hal-hal yang nggak penting. Kenapa tuh? Nanti malah bikin pidato kerasa berat atau dibuat-buat, bahkan bisa jadi konyol. Kayak contoh pidator mabuk yang dikutip buku itu, dia pakai jeda dramatis banget cuma buat nyebutin tinggi air terjun Niaga. Kan aneh. Iya juga ya. Jadi, jeda itu paling efektif kalau dia ditaruh sebelum atau sesudah ide yang benar-benar signifikan. Jangan sembarangan jeda.
Oke, jadi kita udah bahas soal penekanan, nada, tempo, jeda. Rasanya ini elemen-elemen vokal utama ya buat ngelawan monoton, tapi ada satu lagi nih yang nggak kalah penting. Meskipun nggak melulu soal suara, buku ini juga ngingetin di bab 15 soal monoton dalam gerakan tubuh atau gesture. Oh, gerakan juga bisa monoton ya? Bisa banget. Jangan sampai gerakan tangan atau badan Anda kayak gagang pompa air gitu-gitu aja diulang-ulang tanpa makna. Prinsip utamanya sih menurut bab 15, gerakan yang bagus itu ya yang mendukung pesan, bukan malah narik perhatian ke gerakannya itu sendiri. Jadi harus nyambung sama omongan ya. Betul. Gestur yang efektif itu lahir secara alami dari apa yang Anda rasain dan katakan pas saat itu. Bukan gerakan hafalan yang kaku atau dipaksain. Justru katanya setiap gerakan yang nggak punya tujuan atau nggak signifikan, itu malah bisa ngelemahin pesan Anda. Jadi, variasi dan tujuan itu berlaku juga buat gerakan. Wah, kalau dipikir-pikir lagi, banyak juga ya ternyata yang perlu diperhatiin. Penekanan, nada, tempo, jeda, sampai gerakan juga. Mungkin kedengarannya agak ribet ya di awal. Gimana caranya nguasain ini semua tanpa kedengaran kaku atau dibuat-buat gitu? Buku ini jawabannya cuma satu dan diulang-ulang terus, terutama di bab 3 sama bab 11. Jawabannya latihan, latihan, dan latihan. Practice, practice, practice. Nggak ada jalan pintas sama sekali. Latihan ya kuncinya. Iya, emang sih bab 11 juga ngakuin. Di awal pas Anda latihan terus terlalu fokus sama teknik, misalnya mikirin nada pas ngomong, telancaran Anda mungkin keganggu dikit. Itu wajar banget. Betul. Itu bagian dari proses lah ya buat bangun kebiasaan baru, kayak belajar main piano mungkin. Awalnya jari kaku, terus mesti mikir keras mau neken tuts yang mana. Tapi dengan latihan yang konsisten, semua mekanika ini, penekanan, nada, tempo, jeda, bakal jadi otomatis. Jadi bagian alami dari cara Anda berekspresi. Anda nggak lagi mikirin itu secara sadar, udah jadi kebiasaan. Jadi nggak mikir lagi gitu ya. Iya, dan jangan lupa nasihat penting dari bab 3. Anda itu harus jadi kritikus terbaik dan paling keras buat diri Anda sendiri. Coba direkam suara Anda, terus dengerin lagi. Evaluasi, perbaiki. Tujuannya itu buat ngembangin fleksibilitas sama kekuatan dalam ekspresi Anda. Biar Anda punya banyak warna buat ngelukis pesan Anda ke pendengar. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, buat ngelawan dosa monoton yang dibahas dari bab 2 buku ini, kuncinya itu ya variasi, tapi variasinya mesti yang disengaja dan bermakna. Variasi dalam apa aja, Tur? Ya, variasi dalam penekanan kata kunci, terus naik turunnya nada suara, kecepatan bicara yang berubah sesuai emosi atau penekanan, penggunaan jeda yang strategis, dan bahkan gerakan tubuh yang alami dan mendukung. Semua ini bikin penyampaian Anda jadi lebih hidup, lebih menarik, dan yang paling penting, lebih efektif nyampein pesannya. Tapi ada satu hal mendasar banget yang ditekankan buku ini, khususnya di bab 3. Semua teknik tadi itu kan cuma alat ya. Hukum terpenting dalam berbicara yang nggak boleh dilupain sama sekali itu perlunya kebenaran, kekuatan, perasaan, dan kehidupan dalam apa yang Anda sampaikan. Wah, dalam ya. Kebenaran, kekuatan, perasaan, kehidupan. Iya, teknik secanggih apapun kalau tanpa substansi dan ketulusan, ya bakal kerasa kosong aja, nggak ngena. Nah, ini pertanyaan buat Anda nih, pendengar kami. Kenapa sih kemampuan buat nggak monoton ini penting dalam kehidupan Anda? Mungkin Anda jarang ya pidato formal di panggung gitu. Tapi coba deh pikirin. Gimana caranya Anda bisa terapin satu aja prinsip variasi ini, misalnya jeda yang lebih disengaja sebelum ngasih pendapat penting di rapat. Atau mungkin penekanan yang lebih kuat di kata kunci pas ngobrol sama pasangan atau anak dalam percakapan penting Anda berikutnya. Kira-kira apa ya dampaknya? Dan sebagai penutup nih, mari kita renungin sebentar. Buku The Art of Public Speaking ini kan ditulis tahun 1915 ya, udah lebih dari seabad yang lalu. Menurut Anda nih, seberapa relevan sih prinsip-prinsip ngindarin monoton ini di dunia kita sekarang? Dunia yang serba cepat, penuh notifikasi, distraksi di mana-mana, dan katanya rentang perhatian kita makin pendek. Pertanyaan bagus tuh. Apakah dosa monoton ini justru jadi makin fatal dampaknya di era digital ini? Era di mana ngerebut dan nahan perhatian orang itu susah banget dan mahal harganya. Atau mungkin ekspektasi kita terhadap gaya bicara orang udah berubah drastis aja sekarang. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.
Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.